Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Saya sedikit ya, Bang Dio. Silakan. Uni, saya tambahin sedikit ya Uni ya. Jadi yang dibilang Uni tuh, saya kadang begini ya. Saya kadang ke diri saya tuh, kalau saya sudah selesai rungkat, tidak live atau tidak masuk ke Komalai, selesai diskusi, saya kadang memang ke diri saya sendiri lagi. Apakah cara saya ini sudah benar? Tapi ya itulah, memang mungkin karakter saya memang dari dulu ya. Apalagi ya memang ciri khas dari orang Batak ini seperti ini. Kalau banyak yang bilang orang Batak itu muncungnya memang seperti itu, tapi hatinya lembut. Ya benar, memang hati kami lembut gitu. Saya tegas, saya tidak bisa, nak, ayo makan, nak, enggak ada. Waktunya tidur, masuk kamar. Tunggu dulu, mak, tidak ada, masuk kamar. Saya begitu. Ya seperti inilah memang karakter saya. Saya tidak mengapakan Uni, tidak. Ya seperti inilah karakter saya. Jadi saya minta saudara-saudara yang mungkin di bawah yang baru mengenal saya ya maklum aja. Cuman ya saya berdiri ini jujur, saya ini hanya untuk menghantam orang yang menghujat Nabi saya. Karena saya tahu bagaimana baginda Rasulullah perjalanannya untuk berdakwah dari awal secara tersembunyi, diam-diam. Karena banyak yang menentang atau banyak yang menginginkan baginda Rasulullah itu tidak berdakwah. Tapi sekarang ini Masya Allah Islam udah berkembang pesat, banyak yang mualaf. Tiba-tiba saya mendengarkan hujatan dari kafir-kafir laknatullah ini menghujat Islam saya, agama saya tanpa ada dalil dan faktanya. Saya jujur, sifat asli saya ini tidak bisa saya nggak keluarkan. Sifat asli saya tidak bisa saya keluarkan. Makanya saya bilang, kalau Oten itu santun ya santun, tapi memang cara bicara saya seperti itu. Makanya saya bilang serang pribadi saya, kayak tadi mengatakan janda, gunggung, B2. Saya tidak ada mau menyerang, saya cuma mengatakan waktu mama kamu menyekolahkan kamu, saya tidak menghina mamanya. Yang menyekolahkan dia jelas mamanya, nggak mungkin waktu dia SD, SMP menyekolahkan dia dirinya sendiri kan begitu. Nah, tapi dia ya memang dasar udah terpojok, tidak bisa dia mau menyamakan Bang Dio. Ya, Kak. Iya, tidak bisa menyamakan Lord dengan God. Dia tahu itu beda gitu loh. Tapi karena sudah mentok ya dia menghina. Makanya saya sudah berkata berkali-kali, hinalah saya, hina orang tua saya. Orang tua saya tahu. Kadang orang tua saya nonton perdebatan. Dibilang mama saya itu orang yang tidak beres. Bapak saya begini. Bahkan Ica sendiri saja mengatakan kami satu keluarga ini mualaf karena disantuni tiap bulan. Masya Allah itu ngeri kali memang fitnahannya. Tapi lihatlah buktinya. Saya sudah katakan juga di depan publik, di room, kami ini orang susah, makan pas-pasan. Ada rezeki kami makan enak, nggak ada ya kami makan pas-pasan. Tapi apa? Kami syukuri itu nikmat dari Allah. Karena apa? Nikmat yang tidak bisa saya dustakan itu ya cuma satu, ketika Allah tuh memberikan hidayah kepada keluarga saya semua gitu loh. Jadi kalau nikmat berupa harta itu bagi saya itu bukan nikmat yang betul-betul yang hakiki, yang betul-betul yang saya harap. Tidak, ada rezeki alhamdulillah, nggak ada ya udah. Saya ajarkan sama anak-anak saya seperti itu. Apa yang ada di rumah makan. Kalau ada rezeki lebih, ayo kita makan enak. Kenapa? Makan seenak apapun kau dengan piring emas, duduk kau di atas mobil Alphard, tapi kalau harta kau tidak membawa kebaikan untuk kau, untuk apa? Makanya saya kayak begini, mulut saya lantam, ya, karena saya sudah capek mendengar hujatan mereka. Bagaimana nggak timbul emosi saya? Jangankan Nabi saya, anak saya saja kalau ditempeleng dengan orang saya hancurkan tangannya itu. Mama saya kalau dikatain sebagai lonte di depan saya langsung saya hancurkan muncungnya. Tapi kalau konteks ranah diskusi ketika kamu menghina saya, silahkan. Jangan hina Nabi saya. Kayak tadi mengatakan Nabi pedofil, Nabi tukang kawin, Nabi tukang kawin. Nabi saya kalau dikatakan mempunyai istri banyak, kenapa emangnya? Beliau ganteng. Beliau tuh laki-laki normal. Tapi kalau ada laki-laki yang sampai berumur 33 tahun tidak mengeluarkan hasratnya, ini dipertanyakan gitu loh.
saya dulu menyembah Tuhan dalam keadaan hina. Saya ketika masuk Islam itu saya baru sadar gitu loh. Ternyata saya punya Tuhan dulu kok hina ya. Saya nangis-nangis nonton film Yesus. Dulu kan itu ada film Yesus. Waktu Yesus dipaku. Kok Tuhan saya kayak gini ya Allah. Kok Tuhan saya pakai mahkota duri. Tuhan saya ditusuk kok lambungnya pakai tombak. Tuhan saya dalam keadaan telanjang dada. Ini apa benar ini Tuhan saya? Kok bisa Tuhan saya mati? Tapi alhamdulillah Allah tuh membuka mata saya. Ya, yang ku sembah ini adalah ciptaan saya. Makhluk ini loh Nora. Masa ku sembah makhluk? Apa bedanya Yesus dengan kamu? Bedanya itu, Yesus itu saya utus untuk Bani Israel, untuk menyampaikan firman. Apa yang saya sampaikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Betul yang dikatakan Yesus. Hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu apa? Tuhan Allah kita itu Esa. Dia menggadang-gadangkan Tuhannya. Bahkan dia mengajarkan doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Berarti dia punya Tuhan. Terus dia katakan, hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apalagi yang mau saya katakan, Yesus itu jadi Tuhan. Terus kata Pak Pendeta, Tuhan kita itu Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Dia disalibkan untuk menebus dosa. Darahnya tercurahkan untuk menebus kita dari dosa. Saya cari sampai pada waktu Pontius Pilatus mau hendak menyalibkan Yesus. Di sana tidak ada konteksnya Yesus itu disalibkan karena menebus dosa. Jadi bagaimana yang ada di kanan kirinya? Bukankah itu juga disalibkan? Terus yang kanan kirinya itu juga menebus dosa? Itu karena fitnahan. Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Suatu penghinaan itu. Orang Yahudi tidak suka. Baru saya sadar, oh iya ya, tidak ada konteks penebusan dosa. Berarti selama ini berdusta. Berdusta pendetanya. Hanya demi apa? Perpuluhan. Saya tanya sama mama saya memang kemarin, Mak, memang mama dulu kasih perpuluhan ya? Ya iyalah. Itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk Pak Pendetanya. Loh, hanya untuk Pak Pendeta? Iya. Beda lagi persembahan. Kalau persembahan itu itulah. Kalau ada kerusakan-kerusakan di gereja, barulah uang persembahan. Jadi perpuluhan yang untuk pendeta. Kenapa? Karena ada sebagian pendeta yang tidak gereja, yang tidak ada kerjaannya. Jadi dia makan dari situ. Berarti lebih hebat dong ustadz-ustadz kami. Ustadz kami tidak perlu mengumpulkan infak, itu hanya untuk dia, nggak ada. Jadi itulah bedanya Islam dengan Kristen. Beda sekali. Beda sekali. Bahkan saya dapat ilmu sedikit-sedikit dari saudara-saudara muslim di dalam room-room ini. Ada beberapa surat yang tidak pernah memang dibacakan oleh pendeta kami. Salah satunya Yeskiel, Amsal. Iya, salah satunya. Jujur saya baru tahu Yeskiel itu ayat seperti itu. Ya karena nggak mungkin lah dibacakan pendetanya. Saya tunjukkan sama mama saya. Mak, mama tahu Yeskiel ini bunyinya apa? Apa? Kubacakan sama mama saya. Sampai di mama saya, udah, jangan ku baca itu. Yang benarnya itu ada tertulis seperti itu. Tertulis loh, Mak. Kan benar kan, Mak? Gak pernah dibaca sama pendeta kita kan, Mak? Iya, memang ada ayat kayak gitu. Ada, Mak. Kaget mamaku. Kaget. Meremas-remas itu kaget dia. Wah, berarti ngeri kali nih ya. Kenapa ada ayat-ayat di dalam Bible itu surat-surat harus disembunyikan? Tidak layak dibaca untuk anak-anak. Ini kitab suci atau kitab apa ini? Aduh, ngeri kali lah. Jadi itulah, kalian tuh bukalah pikiran kalian ya. Terus kalian kalau mengatakan saya tidak ada akhlak, ya saya tidak ada akhlak untuk orang-orang yang menghujat. Saya tidak ada, nggak bisa. Nggak bisa saya rem. Tapi ketika orang itu santun, saya hargai. Walaupun dia ngeyel, saya hargai. Wajar karena dia membela keimanan dia. Saya tidak akan mengkunarionkan orang yang santun. Tapi kalau dia masih menyerang pribadi saya nggak masalah. Tapi ketika dia sudah menyinggung Nabi saya, Allah saya dengan Al-Quran saya, maaf, mulut saya tidak bisa baik. Anak saya saja, kalau sedikit saja salah, itu saya beri pelajaran. Saya memang seperti ini. Orangnya seperti ini. Jadi itu saja Uni. Lanjut lagi Uni, siapa yang baru datang?